Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ilham kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Gimana persiapannya Pak Ilham untuk akan mengajar di dalam kelas ini? Insya Allah saya sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran. Oh iya iya. Ya. Ini nanti kira-kira hari ini mau belajar tentang materi apa Pak Ilham? Insya Allah nanti di kelas 8 Bu, di kelas 8A. Kelas 8A. Materinya itu tentang perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Oh ya, perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Iya, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dikemukakan di materi nanti apa Pak Ilham? Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau. Ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat perdagangan antar pulau dan antar negara. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan tujuan perdagangan antar pulau dan antar negara. Lengkap sekali Pak Ilham ya tujuannya. Sama ya, Bu. Mudah-mudahan tercapai. Iya, tujuannya sangat lengkap sekali. Ya. Kira-kira area pengembangannya yang akan dilakukan, yang hendak dicapai apa? Area pengembangan yang ingin dicapai pada materi itu diharapkan anak-anak bisa memahami materi tentang perdagangan antar negara dan perdagangan antar pulau. Sehingga diharapkan anak-anak itu bisa menggolongkan ini kegiatan ini kita masukkan ke perdagangan antar pulau, atau ada contoh kita masukkan ke perdagangan antar negara. Oh begitu Pak ya? Iya. Iya. Dan terakhir nih, strategi yang akan dipersiapkan kira-kira apa Pak? Ya, kita pada hari ini pakai dua, ya, misalnya ada 2 metode strategi yang saya capai. Yang pertama melalui saya memberikan pengarahan, pengantar materi kepada anak-anak. Yang kedua, anak-anak nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Oh gitu, jadi secara berkelompok Pak Ilham ya? Secara berkelompok, anak-anak itu diskusi tentang beberapa soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya. Wah lengkap sekali, kelihatannya menarik. Insya Allah, Bu. Semoga nanti dalam pembelajaran lancar Pak Ilham. Amin. Ayo mari kita menuju ke kelas, tapi sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa tatap muka pada pagi hari ini. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Itu siapa itu? Doni kemana? Betul. Berapa hari yang sakit Doni? 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Terus apa lagi itu? Diva terus ya Fandi. Kemana? Sakit juga. Berkelompok. Ya. Mudah-mudahan kalau seandainya sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau. Yang kedua jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita tuntaskan pada hari ini. Yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau. Kira-kira tadi malam sudah ada yang belajar belum? Sudah. Ada. Coba siapa yang belajar tadi malam? Sambil. Ya. Perdagangan menurut Samir, perdagangan antar pulau itu contohnya seperti apa? Apa?
perdagangan antar pulau. Contohnya seperti apa? Sebelum Bapak menjelaskan pengertiannya. Misalnya apa? Ada yang lain? Hah? Ya, Sanir. Gimana? Mengirim barang. Mengirim barang. Ya. Mengirim barang. Dari mana ke mana? Dari pulau satu ke pulau. Ya, dari pulau satu ke pulau yang lain. Contohnya, misalnya apa? Misalnya Bisa. ikan. Dari mana? Yang Dari mana? Ya, ini contohnya. Misalnya kita ngirim ikan, ngirim buah, ya, ngirim sayur, ya, dari Madura ke Jakarta. Ini contoh perdagangan antar pulau, ya. Itu contohnya. Ya, Bapak tampilkan video ini dulu, ya, biar kamu agak paham. Antar negara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah inilah yang akan mengakibatkan permintaan dan penawaran. Perbedaan potensi sumber daya alam. Kalau Madura ini cenderung menghasilkan ikan, menghasilkan sayur, menghasilkan garam, menghasilkan buah, maka terjadilah permintaan dan penawaran. Kita menjual, sana meminta. Jakarta meminta kita. Timbullah yang dinamakan perdagangan. Apa yang dinamakan perdagangan? kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan Kegiatan tukar menukar barang dan jasa berdasar kesepakatan bersama. Ya, Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan. Lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atau Ya. Jadi perdagangan antar pulau itu dilakukan dalam satu negara. Kalau kita contohkan Madura ke Jakarta berarti dalam satu negara Ya, Indonesia. Ini perdagangan antar pulau. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kita lanjut sebelum Ilham lagi dengan kelompok ya. atas dasar kesepakatan bersama. Lalu, apa saja tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak. Atau antar pulau. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada Ya. Jadi nanti yang perlu didiskusikan di kelompok yang pertama pengertian perdagangan antar daerah. Yang kedua contoh perdagangan antar daerah. Yang ketiga manfaat dan tujuan perdagangan antar daerah. Ya, ini nanti diskusi di kelompok. Kita
kita langsung pada pembagian kelompok ya. Ini 1, 2, nih jadi satu kelompok. Ini jadi kelompok 2, kelompok 3. Silakan bakunya diputar dulu. Jadi Suatu daerah dengan penduduk atau warga suatu daerah lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Lalu, apa saja tujuan perdagangan antar daerah? Pasal yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kemudian, faktor yang lainnya minta tolong perhatikan, nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa kamu tanya ke Musel ya. Nanti PH bisa ngambil kesimpulan ya. Ya, silakan Musel. Pengertian perdagangan antar pulau. Perdagangan antar perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah. Contoh perdagangan antar pulau: mengirim ikan dari Pulau Madura ke Pulau Jakarta. Manfaat perdagangan antar pulau: menyediakan alternatif alat memuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas. Tujuan perdagangan antar pulau: memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ya itu silakan Samir. Contoh yang lain perdagangan antar pulau itu contohnya seperti apa? Seperti apa? Mengirimkan Apa? sayur atau buah-buahan dari Pulau Madura ke Pulau Sulu. Ya, dari pulau mana? Pulau Madura ke Sulu. Kota Sulu ya. Nah, misalnya ngirim sayur dari Madura ke Sulu, itu contoh perdagangan antar pulau. Ada yang lain mungkin? Ya kalau tidak ada, yang kita kasih upload ke kelompok 3. Ya. Dan demikian untuk kelompok 2 dan kelompok 1 kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan pada hari ini adalah bahwa yang dinamakan perdagangan antar pulau itu adalah kegiatan tukar menukar dari satu pulau ke pulau lainnya dalam satu negara. Contohnya yang seperti disampaikan Musya tadi, kita ngirim ikan, ngirim sayur, ngirim buah dari Pulau Madura ke Jakarta. Ada yang ditanyakan pada kesimpulan pada hari ini? Ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ilham kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Kemarin kita sudah mengadakan supervisi atau coaching Iya. di kelasnya Pak Ilham. Iya. Perasaannya Pak Ilham gimana setelah saya supervisi Pak Ilham di dalam kelas? Ya, alhamdulillah Bu, saya sempat di supervisi teman. Pengalaman saya itu jarang sekali teman yang supervisi saya Bu. Jadi berkesempatan Bu Naning bisa mengoreksi saya. Saya terima kasih Bu. Iya. Tapi perasaannya gimana? Sedih, bahagia, senang atau gimana Pak Ilham? Campur aduk itu. Oh, campur aduk Iya, ya? campur aduk. Karena belum pernah saya di supervisi. Oh, belum pernah supervisi Pak Ilham. Pas kebetulan Bu Naning supervisi, saya campur aduk. Oh, perasaannya nggak bisa diucapkan Iya, gitu Pak ya? antara senang, mungkin saya takut tidak siap, saya takut nervous dan lain sebagainya, itu campur jadi satu Bu Naning. Iya. Iya. Tapi saya melihat kemarin Pak Ilham mengadakan pembelajaran di kelas sangat menarik sekali saya kira Mudah-mudahan. dan anak-anak menikmati itu. Gitu. Ya, mungkin iya. Terus yang saya ingin tanyakan kemarin materi IPS tentang materi apa ya Pak? Tujuan
anak-anak itu tentang perdagangan antar pulau. Perdagangan Antar pulau sama perdagangan antar negara. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu paling tidak anak-anak itu mengetahui dan bisa menjelaskan pengertian apa yang dinamakan perdagangan antar pulau dan apa yang dinamakan dengan perdagangan antar negara. Sehingga anak-anak itu bisa paham, oh, kalau seperti ini sebelum kita katakan perdagangan antar pulau, kalau seperti ini kita katakan perdagangan antar negara. Tapi saya juga melihat kemarin di dalam pembelajaran kelihatan tujuan pembelajaran ke anak sudah tercapai. Mudah-mudahan Keseluruhannya juga, iya, sudah iya. tercapai ya. Iya. Dari sini kita mau tahu Pak, Iya. apa yang Pak Ihram ingin, area pengembangan apa ya Pak Ihram ingin dicapai? Ya, area pengembangan yang saya capai pada materi itu anak-anak paham. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak paham, oh ini materinya tentang perdagangan antar pulau. Sehingga kita kasih contoh-contoh, Bu. Iya. Kasih contoh-contoh apa yang dinamakan perdagangan antar pulau dan apa yang dinamakan antar negara. Nah, dengan contoh-contoh itu anak-anak timbul ide-ide. Oh, ternyata kalau dari Pulau Madura ke Jakarta itu ini kalau seandainya kita kirim barang itu dinamakan apa? Kalau seandainya Indonesia itu membeli barang dari negara lain itu dinamakan apa? Sehingga contoh-contoh itu dari anak-anak. Saya juga Iya. melihat kemarin Pak Ihram di area pengembangan itu ada KSE, Iya. sosial emosional antara teman. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Ihram. Jadi KSE pada di diskusi kelompok itu anak-anak belajar interaksi. Anak-anak belajar interaksi, mereka bisa menyampaikan pendapatnya dan teman yang lain bisa menghargai pendapat dari teman itu. Itu salah satu mungkin penerapan KSE pada materi itu. Iya, terima kasih Pak Ihram. Sekarang ini strategi yang dipersiapkan, yang maksudnya strategi yang digunakan kemarin. Ya, kemarin saya bagi menjadi beberapa kelompok, Iya. ya, menjadi beberapa kelompok dengan harapan tujuan pembelajaran itu lekas tercapai dibandingkan ketika saya lebih dominan menerangkan ke anak-anak. Ya, saya kira cukup sekian Pak Ihram. Iya, terima kasih Bu Dani. Terima kasih juga Pak Ihram. Maaf sebelumnya sudah ya Iya. saya ngomongin di kelas ya Pak Ihram. Iya, tidak apa-apa itu. Saya- Terima kasih Bu Ya, Dani. saya kira cukup sekian Pak Ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.